disimpan di dalam tanah, lalu akan kebaca berapa pergerakannya. Lalu pergerakan gempa itu akan menjalar atau merambat ke permukaan tanah yang mengakibatkan bisa saja horizontal, bisa vertikal, bisa saja melengkung atau meliuk-liuk. Ya. Gitu. Lalu sampai saat ini ya namanya dengan nama skala Richter, yaitu skala besarnya beban gempa. Jadi yang kita rasakan ada di permukaan tanah. Oke. Jadi bahasan untuk hari ini adalah terjadinya gempa untuk di Indonesia. Kita bicaranya itu di mana saja yang mungkin terjadi. Dan sampai saat ini ya tergolong gempanya itu ya ada di situ-situ terus, belum terjadi perubahan yang signifikan. Lalu kejadian alam akibat pelepasan energi itu yang pernah terjadi di mana dan berapa besarnya. Merambatnya seperti apa? Disebut perambatan gelombang gempa. Lalu berapa besar kekuatannya yang kita rasakan adalah di permukaan tanah. Lalu kerusakan yang ditimbulkan gempa itu apa saja dan bagaimana kok bisa menimbulkan tsunami. Jadi kalau gempa dan tsunami itu ya segaris lurus. Gempa itu adalah terjadinya, tsunami adalah akibatnya. Kalau gempa itu ada di dasar laut yang mengakibatkan permukaan tanahnya terkuak, sehingga menimbulkan air masuk lalu balik lagi sehingga menimbulkan tsunami. Nah, tsunami yang banyak terjadi ya di pusat gempa. Di pusat gempa itu di mana? Ya di Indonesia, lalu di Filipina, lalu di Jepang, itu pusat-pusat gempa. Lalu kalau di Rusia, di Cina, ya ada gempa, cuma gempa itu gempa daratan. Kalau gempa lautan itu ya Filipina, Indonesia, Jepang, itu gempanya gempa laut. Lalu kerusakan bangunan akibat gempa di Aceh seperti apa, di Jogja seperti apa, karena yang besar itu, yang dulu-dulu kan tidak tercatat. Seperti pernah terjadi gempa yang luar biasa, yaitu yang di Gunung KS, Krakatau. Di Gunung Krakatau itu dulu pernah terjadi pelepasan puncaknya. Jadi Gunung Krakatau itu tinggi, lalu daya dorong dari dasar lautnya besar, lalu puncaknya itu terlepas. Sehingga habis Krakatau, sehingga muncullah sekarang Gunung Anak Krakatau. Jadi itu prosesnya. Lalu dulu juga pernah terjadi pelepasan itu tapi terjadinya udah tidak tercatat, yaitu di pegunungan di Jawa Timur, di Pegunungan Tengger atau sekarang tersebut Gunung Bromo. Ya, itu adalah puncak Gunung Bromo itu ada, lalu terangkat. Nah, terangkatnya kemana itu terjadi kira berapa ratus tahun yang lalu, datanya nggak ada, lalu muncullah gunung baru. Ya, jadi di Indonesia itu memang rawan, terutama di Pulau Jawa ini rawan terjadi gempa. Sekarang Jakarta ada, kita nggak tahu Jakarta itu akan apakah hancur atau tetap ada. Kita semua itu tinggal menunggu waktu. Oke, kita mulai dari yang pertama, terjadinya gempa. Gempa adalah pergerakan tanah bolak-balik secara horizontal atau vertikal. Nah, yang kita ketahui itu gempa itu tanahnya bergerak. Ya, mesti ke kiri kanan, jadi kita rasa diumbang-ambing. Lalu kadang-kadang kita akan terasa ada gempa vertikal. Gempa vertikal itu kita terhentak ke atas ke bawah. Dan memang kejadiannya
tidak gampang untuk diketahui. Karena biasanya kalau terjadi gempa orang cenderung lari, orang cenderung mencari untuk menyelamatkan diri. Gempa itu terjadi oleh adanya pelepasan energi pada pusat gempa. Nah, pusat gempa itu apa? Epicenter. Center itu adalah pusat. Itu ada pelapisan. Di dalam ya, di dalam tanah itu ada pusat gempa, yaitu pusat patahan atau pusat pelepasan, karena tanahnya kan kedorong. Kita tahu bahwa bumi ini di permukaannya keras, jadi ada tanah, ada batu, lalu ke dalam itu semakin keras. Dan dalam sendiri itu cair, yaitu berupa magma. Lalu pusatnya bumi itu adalah magnet. Magnet itulah yang menjadi pengendali bahwa bumi itu masih berjalan mengelilingi matahari selama setahun sekali kembali ke posisi semula. Itu yang didata oleh astronom. Jadi bumi ini itu akan mengelilingi matahari setahun sekali. Selama magnet di dalam bumi itu stabil, ya kita stabil tahun itu 365 hari. Itu dalam setahun. Lalu bumi ini sendiri akan berputar. Akan berputar dalam sehari itu adalah 24 jam. Jadi sudah dihitung oleh astronom putaran bumi, asnya di kutub utara dan selatan itu adalah asnya. As tempat berputarnya bumi. Nah, kita di Indonesia itu ada di khatulistiwanya. Kita itu ada di daerah terluar dari bumi. Kita, daerah terluar dari bumi itu ya resikonya ya pas, semuanya pas tengah-tengah. Karena mataharinya pas, 12 jam, 12 jam, suhunya jadi panas, karena terluar, lalu kecepatan permukaannya jadi tertinggi. Tapi kalau di daerah utara dan selatan, seperti di Jepang itu daerah utara ya, itu ya kecepatannya permukaannya itu nggak besar. Tapi kalau kita itu kecepatan permukaan bumi itu paling besar. Lalu energi pada pusat gempa ditimbulkan oleh adanya pergerakan gerak bumi yang saling menekan, menarik, atau menggeser. Menekan, menarik, atau menggeser. Nah, menekan, menarik, menggeser itulah yang akhirnya dijadikan dasar pada pembuatan elastomer. Jadi elastomer itu ya untuk menekan, menarik, dan menggeser sehingga diberikan lapisan plat baja di dalam elastomer. Plat baja itu gunanya adalah untuk memperbanyak ketahanan terhadap geser dan terhadap rotasi putaran. Nah, pergerakan gerak bumi di dalam tanah itu akan terarah kemana saja. Pergerakan gerak bumi dalam tanah itu akan sembarang. Bergeraknya sembarang, tetapi mengikuti perilaku. Contohnya, pergerakan lempeng Australia yang menahan atau menekan lempeng Asia Selatan, Pulau Jawa. Pulau Jawa itu merupakan lempeng Asia tapi bagian selatan yang didorong oleh lempeng Australia di bawahnya. Jadi kita itu didorong ke utara. Jadi Pulau Jawa itu sebetulnya bergerak loh ya. Tapi bergeraknya kecil, 4 cm per tahun. Itu menurut data Intelsat yang dari Amerika. Di data ternyata Pulau Jawa itu bergerak ke utara 4 cm per tahun. Jadi kalau 10 tahun hanya 40 cm, 100 tahun hanya 4 meter. Jadi ya katanya
bergeraknya itu. Nah, berdasarkan pergerakan itu artinya akan terjadi pelepasan pergerakan. Jadi dua lempeng Pulau Jawa itu didorong dari bagian bawah oleh lempeng Australia, lalu mengakibatkan terjadilah gempa. Karena pergerakan tersebut akhirnya lepas, terjadilah gempa. Jadi gempa itu didapatkan atau diakibatkan oleh pergerakan lempeng yang lepas. Jadi Pulau Jawa itu di atas, di bawah, lalu digerakkan 4 cm per tahun, berarti 40 cm per 10 tahun, 40 cm itu gede, kalau lepas ya terjadilah pergeseran oleh gempa. Nah, apakah selalu menekan? Tidak juga, ada daerah-daerah yang tertarik menjadikan palung. Jadi kalau Anda tahu sebuah palung, baik itu di darat maupun di laut ada palung, itu akibat tarik. Jadi akibat ditarik, lalu terjadilah palung. Lalu kalau menggeser itu karena pergerakannya menggeser sama-sama atas dan bawah, bawah bergerak ke utara, selatannya menahan, akhirnya terjadi geseran. Jadi itulah pergerakan lempeng yang orang itu hanya mengira-ngira, oh akan terjadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Kenapa terjadi gempa? Jadi gempa itu terjadi karena sebuah rentetan panjang dari sistem tata surya matahari. Loh, kenapa kok matahari? Kenapa enggak bumi saja? Ya karena matahari itu pusat astronominya. Matahari adalah pusat pergerakan untuk di wahana kita. Karena di luar sana dari data pengamatan yang dilakukan oleh Amerika dan Rusia, jadi di ini yang pengamatan banyak Amerika dan Rusia yang mengamati, ternyata di luar sana itu tidak terbatas sampai nggak tahu. Kita punya matahari yang bisa kita lihat di matahari. Lalu di matahari itu ternyata ada 9 planet yang memenuhi matahari. Salah satunya atau planet ketiga adalah bumi. Bumi itu memenuhi matahari selama setahun. Lalu bumi ini punya ya barang yang lilik juga, yaitu bulan. Bulan itu kalau malam dapat pantulan dari matahari menjadi terang. Jadi itu satu sistem yang dirancang oleh Allah. Jadi Allah itu ada di mana dan bentuknya apa kita tidak tidak tahu, tapi kita merasakan itu ada karena buminya ada, mataharinya ada. Lalu batas mana juga kita nggak tahu karena menurut data Intelsat itu tuh matahari itu banyak, tidak terbatas. Jadi di angkasa luar itu batas mana itu kita nggak tahu itu. Yang kita tahu hanya matahari dan bulan. Setelah itu di sana itu banyak lagi. Ada matahari lagi, ada bulan lagi, ada planet lagi. Nah, isinya apa kita nggak tahu. Yang kita tahu bulan yang isinya. Lalu planet lain belum ada, sampai saat ini belum ada yang datang planet lain isinya apa. Cuma beberapa udah lama itu ada suatu data ya, di Indonesia yang nggak ada yang ngamati ya, ada semacam pergerakan UFO. UFO itu adalah pergerakan orang antariksa, orang lama juga nggak ngerti, kita membawa pesawat bulan. Kalau di Inggris, di Amerika diamati, itu sering datang dan tidak pernah tertangkap seperti apa dan dari mana. Tapi itu ada. Dan itu yang membuat
bingung, orang Amerika, orang Inggris itu bingung itu sebetulnya dari mana dan apa. Tapi sering muncul. Kalau di Indonesia mungkin muncul, tapi kita kan nggak menyadari itu tuh apa. Nah, terlepas dari itu, nah, kita akan bicaranya di bumi saja. Karena kalau kita bicara ke angkasa luar itu kan semakin bujang, ya, orang bisa semakin tidak waras karena berpikirnya luar biasa. Jadi kita bicara yang di bumi saja, bahwa eh, sistem yang ada di bumi ini sangat tergantung daripada sistem matahari. Kalau mataharinya padam, matahari itu kan panas ya, karena di sana itu berupa api yang sangat besar yang menyala-nyala. Kalau itu padam, maka bumi itu tidak akan berjalan. Kalau buminya nggak berjalan, mati ya, semua beku. Maka terjadilah kiamat. Jadi kiamat itu bisa saja buminya beku karena mataharinya nggak ada, bisa saja buminya itu meledak. Ya, meledak karena setiap hari itu sebenarnya kan ada ledakan. Kenapa ada ledakan? Karena ada panas. Kenapa ada panas? Karena mataharinya, karena buminya berputar dan berjalan sehingga panas. Nah itu nanti bertahan sampai kapan ya kita nggak tahu. Lalu kita ini oleh Allah diturunkan di bumi, apakah di planet lain itu ada makhluk lain, kita juga nggak tahu ya gitu. Oke, kita kembali ke masalah kita, yaitu gempa bumi. Matahari memberikan energi pada bumi lewat panas yang dipancarkan sehingga bumi berjalan mengelilingi matahari selama 1 tahun. Jadi bumi tercatatnya dari zaman Nabi sudah tercatat itu sampai sekarang dianggap sama, bahwa setahun sekali itu kembali ke posisi semula. Apakah nanti setahun 365 hari, ya kita nggak tahu. Apakah panasnya matahari itu bertambah atau berkurang, kita juga nggak tahu. Jadi kita itu ada di bagian bawah dari sistem kehidupan. Pada saat berjalan, bumi berputar pada porosnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi di kutub utara dan selatan itu dianggapnya diem. Jadi pas itu diem kata as, dan buminya berputar. Nah karena diem as, ya nggak ada panas kan. Karena nggak ada panas ya semuanya membeku. Jadi di kutub utara selatan itu ada endapan, yaitu berupa air yang membeku. Lalu di kita, di putaran terluar bumi, Indonesia ini putaran terluar bumi, asnya kan di Sumatera dan Kalimantan, itu ada daerah Katulistiwa, itu ya terpanas, terus seimbang 12 jam panas, 12 jam apa namanya dingin malam hari. Karena masa pada pusat bumi dan kerak bumi berbeda, maka terjadilah gesekan. Jadi gempa itu terjadi karena di bagian pusat bumi yang saya sebutkan tadi ada intinya. Inti itu adalah magnet. Magnet itu adalah yang mengendalikan, dan itu ada di dalam. Nah, ada di dalam itu ya belum ada orang ke sana, cuma kita mengira-ngira ada inti karena magnet itu ternyata menarik. Jadi semua benda yang ada di daerah tarikan daripada bumi itu akan jatuhnya ke bumi. Walaupun kita posisinya di bawah, bumi itu kan berputar. Kita menganggap itu, kita tuh di atas, atas kita itu kita anggap atas. Tapi sebetulnya posisi kita nggak jelas ini. Yang atas mana, yang bawah mana, nggak jelas. Tapi
karena kita itu selalu tertarik oleh bumi, ya kalau kita jatuh pasti ke bumi. Tetapi kalau kita sudah lepas ke antariksa, sudah tidak terpengaruh oleh gaya tarik bumi, ya kita itu nggak jatuh ke bumi. Jadi pesawat angkasa luar itu ya melayang-layang aja, nggak ada yang menarik, tidak akan jatuh ke bumi. Tapi ketika dia masuk ke atmosfer lapisan pengaruh bumi, ya dia akan tertarik ke bumi dan jatuh ke bumi. Ini kalau kita bicara belajar tentang antariksa. Jadi karena pusat bumi kita keras sekali, magnet, setelah magnet adalah cairan, magma, setelah itu batu, setelah itu tanah. Berbeda-beda, tingkatnya berbeda-beda, bergerak, karena berputar bergerak, maka akan terjadilah pergerakan. Jadi lempeng permukaan bumi, yang kita sebut sebagai benua, tanah besar, kalau kecil kan pulau. Seperti Jawa ini disebut pulau, walaupun gede, bukan benua Jawa, tapi pulau Jawa. Kalimantan ya pulau Kalimantan, tidak benua Kalimantan. Tapi kalau Australia disebut benua, bukan pulau. Asia disebut benua, bukan pulau. Nah, batasnya berapa ya? Saat ini tidak ada yang menyebutkan batas pulau berapa, batas benua berapa. Oke. Karena gesekan itulah, maka perut bumi akan panas dan meleleh. Jadi kalau terjadi panas, yang bagian panas di dalam, ya, itu akan meleleh. Energi panas tersebut akan berusaha keluar menembus kerak bumi. Yang retak, kerak bumi itu apa ada yang retak? Banyak. Ya, setiap benua itu kan punya batas. Australia, Asia punya batas. Nah, batas itu retakan. Batasnya Australia dan Asia itu ya di Pulau Jawa, yang bagian selatan. Mengakibatkan sebuah retakan itu akan terdorong oleh panasnya bumi, maka terjadilah gunung. Jadi di sepanjang selatan Pulau Jawa itu semua gunung. Semua gunung. Gunung yang terjadi karena dorongan dari bawah akhirnya meletus ke atas. Lalu permasalahannya apa? Kenapa di Pulau Jawa batunya batu gamping? Kenapa di Sumatera batunya batu magnet? Kan beda-beda itu batunya. Ya, sangat tergantung daripada endapan di dalam tanah. Kalau Pulau Jawa itu endapan di tanahnya, jadi di bawahnya itu banyak banyak binatang kelautan. Lalu masuk dalam tanah, lalu terdistilasi, panas menjadi leleh, terdorong ke atas jadilah gunung, ya gunungnya Gunung Kapur. Jadi di Pulau Jawa itu banyak sekali batu kapur, karena memang batu kapur itu berasal dari binatang yang ada di dasar laut, ya jutaan tahun yang lalu, semakin menyatu, terdorong masuk dalam tanah, terdistilasi, jadilah batu. Lalu energi panas tersebut akan berusaha keluar menembus kerak bumi, yang tadinya saya sebutkan tadi, bumi itu punya kerak, punya batas, lalu terjadilah gunung. Retakan kerak bumi membagi kulit bumi menjadi 6 lempeng, itu sekarang itu dijadikan 6 lempeng, yaitu lempeng Indo Australia, lalu Eurasia, Pasifik, Laut, Antartik, Amerika, dan lempeng Afrika. Nah, nama lempeng ini ya bisa berubah-ubah tergantung. Asia, lalu ada lempeng Afrika, itu tergantung daripada penamaannya, bisa berbeda-beda. Tapi yang jelas kita tahu bahwa lempeng yang
kita duduki ya, untuk di Indonesia. Untuk Indonesia bagian Jawa, Sumatera, Kalimantan itu berasal dari Asia. Lalu untuk lempeng kecil-kecil, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, lalu Irian, itu lempengnya itu menyatu dengan Australia. Lalu ada daerah batas, yaitu daerah batas itu ya di antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, itu daerah batas antara lempeng Asia dan lempeng Australia. Jadi kita, Indonesia itu merupakan daerah yang paling lucu di dunia. Kenapa lucu? Karena ada dua daerah antara Asia dan Australia. Sehingga orangnya berbeda-beda. Coba Anda perhatikan, orangnya Kalimantan, orang Sumatera, orang Jawa itu bentuknya kan sama. Ya, kulit bersama, wajah hampir sama. Tetapi untuk Timur kan beda lagi. Orang Irian, orang Nusa Tenggara itu kan beda lagi bentuknya. Rambutnya keriting, orangnya hitam, bentuk orangnya beda. Jadi dari zaman dulu memang penyebarannya seperti itu. Nah, kok dalam zaman dulu bisa menyebar, nah itu yang saya juga nggak ngerti kenapa dari sebelum terbentuknya daerah-daerah yang terpisah, ini kok zaman dulu sudah ada orangnya. Jadi orang itu kalau Anda perhatikan seperti orang Asia, orang Eropa, orang yang berkulit hitam, berbentuk kayak orang Irian, ya lama-lama habis. Di Australia sudah hampir habis. Di Amerika sudah masuk hutan-hutan. Kalau di Indonesia masih ada di Irian. Lalu lempengan tersebut berjalan tidak teratur sehingga akan tarik-menarik, lalu akan bertabrakan atau tumbuk-menumbuk, saling menggeser, maka terjadilah gempa. Nah, kalau di Pulau Jawa ya durungan. Dari Australia, dorong Asia. Terjadilah gempa di Pulau Jawa. Loh, apa ada yang menarik? Ya ada. Di palung-palung di dasar laut itu karena tarikan. Karena lempengnya bergeser, ada yang menekan, pasti yang sebelahnya akan tertarik. Dan selalu terjadi seperti itu, nanti akan terjadi perubahan itu mungkin jutaan tahun. Ya. Kita ini kan masih dalam dari Nabi Isa itu 2225 itu dari Nabi Isa. Jadi yang dimulai tahun 2025 itu ya dari Nabi Isa. Nah, sebelum Nabi Isa apa ada? Peradabannya ada. Buktinya dari orang pertama diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa, maka menjalarlah bumi itu menjadi isinya itu terjadi ratusan juta tahun yang lalu. Berarti bumi ini ya sudah tua. Nah, tuanya sampai kapan kita nggak tahu. Umur bumi itu sampai berapa, tapi yang jelas penduduk dunia itu sudah banyak, sudah sering terjadi saling bunuh-membunuh seperti di Palestina dan Israel. Itu sebuah daerah yang tidak pernah berhenti. Kalau dulu kita pernah dijajah oleh Belanda, lalu dijajah Jepang. Nah, kita dulu perang, tapi perangnya ya tidak seperti perangnya Israel sama Palestina, itu perang yang terus-menerus itu. Berhenti sebentar perang, berhenti sebentar perang. Ya. Perhatikan dengan gambar ini. Ini adalah sistem tata surya kita.
Jadi ini matahari itu besar sekali. Matahari belum ada yang melihat, cuma satelit dari Amerika yang mendata. Ternyata sebuah benda yang sangat besar, ya, dan panas berupa api. Nah, apinya dari mana, ya Allah yang mengatur matahari. Lalu matahari itu dikelilingi oleh suatu planet yang banyak sekali. Pertama yang dekat itu Merkurius. Merkurius itu dengan dekat matahari. Panasnya berapa belum ada yang berani. Lalu Venus. Nah, bumi kita itu ada di bumi ini, planet yang ketiga. Ya. Nah, bumi ini yang menghidupkan kita. Lalu ada Mars ya. Jadi sampai saat ini orang bumi itu belum ada yang menginjakkan kakinya ke Venus, ke Mars itu belum ada. Ya. Lalu setelah Mars itu ada satu gugusan atau asteroid, ya, gugusan benda-benda kecil di angkasa yang kalau kita lewat ya kita bisa ketabrak. Benda-benda kecil banyak sekali. Nah setelah itu ada Jupiter itu besar sekali. Ya. Lalu ada Saturnus itu besar sekali dan ada asteroid juga yang mengelilingi Saturnus. Lalu ada Uranus, Neptunus, Pluto. Nah, ini adalah galaksi kita. Ini untuk matahari kita. Lalu matahari di luar ada lagi, karena diteropong kan. Diteropong, wah ada matahari lagi. Lalu ada udahnya lagi ya. Siapa yang menghuni? Nah itu sampai saat ini belum ada jawaban, karena belum ada yang tahu. Gitu. Lalu kita saja hidup di bumi ini juga tidak seperti dulu. Orang dulu sampai ribuan tahun, ya sekarang kan paling banter itu 70 ya, itu rata-rata ya. Nabi Muhammad aja 65. Nah, kita rata-rata ya 70. Nah, kalau orang sampai 100 itu orang juga bosan hidup sampai 100 tahun. Jadi ya umur kita itu sebetulnya ya pendek. Pendek untuk bisa mengolah bumi itu seperti apa. Oke. Nah, lalu di dalam bumi ini, nah ini bagian-bagian bumi. Ini ada yang namanya teras dalam. Ini magnet ini. Teras dalam itu adalah magnet. Lalu magnet inilah yang menjadi apa ya? Menjadi mesin sehingga bumi itu berputar dan berjalan di rel. Relnya itu juga nggak kelihatan, kasar. Lalu di atas teras itu ada teras luar, itu cairan. Cairan yang sangat panas. Panasnya juga orang juga hanya ngira-ngira itu. Karena belum ada data yang masuk ke dalam. Nah setelah itu ada selubung. Ya. Nah selubung itu magma. Kalau teras itu panas sekali, selubung itu magma, itu yang sering keluar itu adalah selubungnya itu. Selubung itu cairan yang kalau keluar itu ya batu biasanya atau mineral, bisa emas, bisa perak atau bisa apa saja. Karena material itu kan tergantung. Ada uranium, ada perak, ada emas, ada apa saja yang orang lama-lama tahu gunanya akhirnya memanfaatkan. Kayak di Irian. Irian itu ada gunung yang dulunya seperti apa, tapi yang tahu duluan orang Amerika dengan satu itu, di situ ada emas. Akhirnya sekarang di Irian itu ditambah emas oleh orang Amerika. Sehingga orang Amerika itu kaya raya. Orang Amerika itu tanpa kerja pun orangnya hidup, bisa ngidupin orang sedunia. Dari mana ngidupinnya? Dari tambang emas yang ada di Irian. Irian Jaya itu ada tambang emas. Lalu bagaimana? Itu kan negara kita.
kenapa yang mengalahkan Amerika itu karena kita tuh dulu apa namanya ya sudah kalah dari awal di zamannya Pak Harto. Kalau zamannya Pak Karno dulu, Pak Karno mempertahankan emas itu nggak boleh diambil, tapi eh, Pak Harto itu ya orangnya kalau memimpin negara dengan politik ya kadang-kadang ada yang dirugikan. Ya, dan termasuk emas itu kalau bisa kita olah sendiri, ya kita menjadi kaya raya. Karena kita nggak bisa ngolah, yang ngolah orang lain, ya kita nggak tahu apa-apa. Seperti ini yang baru. Kita tambang untuk membuat itu yang di Sateng, satu negara. Halmahera. Di Halmahera itu ada satu pulau, isinya itu ah, nikel, nikel ya, apa yang untuk membuat aki. Nah, di sana yang menguasai Cina, itu zamannya Jokowi kemarin, jadi yang ngambil orang Cina yang menguasai Cina, jadi tidak dijual ke Cina. Itu di Halmahera. Dulu ribuan Cina didatangkan. Nah, itulah salah satu apa ya, bagaimana Jokowi kuat ekonomi itu karena itu. Nah, itu Pak Prabowo sekarang baru tahu ternyata seperti ini. Orang juga semakin tahu apa-apa oleh Pak Jokowi jadikan duit. Laut aja jual ke Cina lautnya. Jadi seperti yang baru rasa itu di yang kemarin yang laut di Pager itu kan lautnya dijual bersertifikat. Tapi kalau Pak Prabowo ya kembali ke undang-undang. Kalau laut itu milik angkatan laut, ya angkatan laut yang bertindak. Lalu bagaimana dengan pemilik sertifikat gagalkan kan gitu. Jadi ya itu resiko. Karena seperti apa jadinya ya itu nanti akan terbongkar semua. Yang penting bagi Pak Prabowo sekarang nggak ngutang. Untuk apa utang? Utang kita sudah banyak sekali. Kita sudah terseret oleh Cina, maka itu nggak punya uang, nggak mengutang, ya apa-apa harus hemat. Saya kira bagus gitu daripada kita memperbanyak utang, artinya kita menjual negara. Untungnya ada yang menyelamatkan ya Pak Prabowo itu menyelamatkan negara kita supaya kita tidak terpilih. Soalnya kalau Pak Jokowi nggak mikir gitu, Pak Jokowi tidak mikir negara itu mau jadi apa itu nggak dipikir. Yang penting jual hutang. Mudah-mudahan selamat. Indonesia mudah-mudahan selamat dari partai, selamat dari pembangunan yang perlu nggak usah. Tinggal nanti bagaimana mengambil emas yang diambil oleh Amerika. Tapi sudah banyak sekali dari zaman dulu, dari zamannya Pak Harto itu. Dari zaman Pak Harto berhasil menguasai Indonesia, emas itu langsung diambil oleh Amerika. Waktu Amerika itu kaya raya, bisa membiayai ini apa namanya orang Israel. Orang Israel itu biayanya kan dari Amerika, senjata semua Amerika. Ya sampai sekarang masih belum tentara apakah Israel berhasil atau tidak. Oke, kita kembali ke bagian-bagian bumi. Anda lihat di sini diameter daripada apa namanya bumi itu adalah 12.000 kilometer ya. Lalu kelilingnya itu adalah 40.000 kilometer. Kelilingnya, keliling daripada bumi. Lalu Indonesia itu ada di Katulistiwa. Katulistiwa itu adalah daerah terluar. Nah, kalau kita perhatikan, bumi ini antara daratan dan lautan itu banyak lautannya. Daratan itu hanya sedikit. Jadi bumi itu banyak airnya.
Nah, air itu nanti apakah terjadi air atau tidak? Nah, air tiap hari digunakan. Air tiap hari dipakai minum, tiap hari digunakan. Pertanyaan saya, air di bumi itu tetap atau berkurang? Ada yang bisa jawab? Silakan mahasiswa. Rahma Salsabila, ada nggak itu Rahma? Ada, Pak. Ya gimana? Air di bumi itu sebetulnya bertambah, berkurang atau tetap Bertambah, Pak. bertambah? Iya. Bertambahnya dari mana? Dari ini, Pak, pencairan di kutub. Di kutub. Nah, terus air di kutubnya bertambahnya dari mana? Itu, Pak, dari pencairan es yang di kutub ya, Pak? Iya, iya maksudnya es di kutub kan mencair, berarti kan lama-lama habis di kutub. Berarti kan berkurang di kutubnya airnya. Gimana menurut Anda? Izin jawab, tetap Pak. Tetap, Pak. Tetap. Oh, iya. Jadi air di, ya silahkan yang mau jawab tadi siapa? Gimana? Yang laki tadi? Halo, Izin silahkan. jawab, tetap Pak. Iya, gimana? Karena air di bumi itu ya apa namanya Pak? Di situ-situ aja Pak, kayak menguap terus hujan lagi. Oh iya. Iya, betul. Jadi kalau Anda lihat bumi, air di bumi itu ya ada di bumi, nggak bakal pindah ke planet Mars. Nggak bakal pindah ke Pluto, itu nggak bakal. Karena apa? Di luar bumi itu ada suatu tebing, bukan tebing ya, apa namanya, zat yang menahan. Jadi kalau air di bumi panas, buminya panas, airnya menguap, nanti nyampe atas, dingin turun lagi ke bumi, dan seterusnya. Jadi kalau di kutub itu mencair, nanti di kutub itu tambah lagi. Dari uap tadi jatuh menjadi air lagi, jadi hanya berputar. Jadi air di bumi itu tidak bertambah dan tidak berkurang, tapi hanya berputar. Kalau kita gunakan untuk mandi, untuk minum, digunakan manusia kan kita buang lagi di dalam tanah. Di dalam tanah menjadi air bersih, kita ambil lagi dan seterusnya. Ya, gitu. Nah, termasuk tanah, termasuk batu, itu tetap. Lalu yang hilang apa kira-kira? Yang hilang dari bumi, nah, jadi berat bumi itu makin lama makin berkurang loh ya. Kalau airnya tetap, tapi yang kurang apa di bumi ini? Yang oleh manusia diluncurkan ke angkasa luar lalu tidak balik. Seperti Amerika membuat stasiun angkasa luar, Rusia membuat stasiun angkasa luar. Nah itu kan di luar angkasa, jadi tidak balik ke bumi. Berarti berat benda yang dibawa, yang ribuan ton ke angkasa itu tidak akan balik ke bumi, artinya berkurang. Jadi yang berkurang itu adalah zat padat seperti aluminium, besi, ya itu berkurang karena menjadi pesawat di luar angkasa. Artinya bumi itu lama-lama ringan. Nah, kalau bumi itu lama-lama ringan yang terjadi kira-kira apa? Kalau sekarang ya baru 0,00% ya, tapi nanti kalau kita diamkan lama-lama mengurangi berat bumi. Kalau berat buminya itu berkurang, yang terjadi kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Nah, kita belajar astronomi sebentar, karena kita akan belajar gempa. Jadi, supaya ketika kita berpikir gempa, itu nanti masuk. Karena kita tahu kondisi bumi. Ada yang bisa. Nawang Wulan, ada yang ngerti Nawang Wulan? Belum tahu, Pak.
Oh, belum tahu. Di SMA dulu Anda nggak belajar tentang bagian-bagian bumi. Nah, Apa Pak? Maaf. di SMA dulu Iya Pak. belajar, ya waktu di SMA belajar tentang bumi tidak? Iya Pak. Nah, terus sudah paham dengan bumi belum? Lupa Pak, maaf. Lupa ya. Jadi saya jelaskan dengan bumi. Nah, ini ada gambarnya. Gambarnya juga saya ambil dari peta ini. Ada peta yang menggambarkan tentang bumi. Jadi ini pun juga prediksi ya, manusia itu membuat teorinya. Nah, teorinya akan mendekati kenyataan. Nah, seperti gini, kalau diameter bumi, keliling bumi itu bisa karena ada pesawat. Tapi kalau di dalam bumi itu kan sulit. Rusia saja sudah mengebor sampai 1.000 kilometer, sampai 1.000 meter, 1.000 kilometer. 1.000 meter. Indonesia itu ngebor sampai 100 meter. Nah, lalu apakah ada yang berani ngebor dalam lagi? Ya, tergantung. Nah, tergantung ininya seperti apa gitu. Ya. Jadi yang pernah dilakukan pengeboran ya itu baru ngebor keraknya bumi saja. Belum ada orang ngebor sampai selubung. Kalau selubungnya dibor mungkin yang keluar adalah magma. Di Surabaya itu pernah dibor yang keluar bukan magma tapi air. Air di bawah lempeng bumi itu ada air, ada gas. Lalu dibor akhirnya keluar. Jadi selama ini Amerika, Rusia, terus mulailah Cina, Prancis, India itu sudah berlomba-lomba untuk membuat pusat pengamatan di luar angkasa. Nah, pusat pengamatan kan bangunan. Bangunan yang dibangun di bumi lalu ditembakkan ke ruang angkasa, lepas. Jadi membuat tempat-tempat di ruang angkasa. Artinya, pesawat atau ruang di ruang angkasa itu kan diambil dari bumi. Beratnya dari bumi. Nah, kalau tiap hari semua negara besar, negara yang mampu melakukan seperti itu, berarti berat bumi itu lama-lama akan berkurang. Karena besi, aluminium, dan semua material yang digunakan untuk identifikasi di luar angkasa itu kan berasal dari bumi. Dan itu nggak balik ke bumi. Karena melayang-melayang di angkasa luar. Artinya berat bumi itu lama-lama berkurang. Berkurang itu benda-benda padatnya. Kalau tanahnya tidak, airnya tidak, tapi benda-benda yang berasal dari selubung. Selubung itu kan bendanya ada besi, ada apa saja, ada emas, segala macam yang cair. Itu lama-lama berkurang. Kalau berat bumi itu lama-lama berkurang, maka putaran bumi akan terganggu. Jadi nanti sehari itu tidak 24, bisa lebih atau berkurang. Demikian juga dalam setahun. Selama ini 365 hari bisa berkurang atau lebih, bergantung. Ya, gitu. Jadi akibat dari pembuatan pesawat angkasa luar, maka berat buminya akan berubah. Nah, itu. Oke. Berikutnya adalah bagaimana terbentuknya gunung. Ini tadi saya ambil. Ini tadi ada bagian magmanya, itu magma itu ada di ini, di selubung itu. Selubung itu magma, lalu pada daerah-daerah yang retak, ada daerah yang retak, maka magma itu akan keluar. Magma keluar bisa nembus permukaan bumi, jadilah gunung. Lalu magma retak,
itu bisa saja menjadi ini gunung yang mati. Jadi akhirnya magma itu menjadi batu ini, batu-batu yang mati. Ini gambaran manusia. Jadi kalau kita lihat seperti ini magmanya cair lalu membentuk gunung. Nah ini yang terjadi di selatan Pulau Jawa. Jadi selatan Pulau Jawa itu dari bawah itu lempeng Australia menekan Pulau Jawa, lalu di bawah lempeng Australia ada magma. Nah, ada retakan itulah yang mendorong membentuk sebuah gunung. Nah, kita lihat di permukaan bumi, nah ini adalah pusat-pusat gempa bumi, ini adalah akibat dari lempengan. Jadi lempeng Australia itu pulonya, daerahnya itu hanya ini Australia, lalu daerahnya pengaruhnya ini dibatasi oleh pergerakan. Ini yang disebut lempeng Australia yang menekan Pulau Jawa, menekan Sumatera. Kalimantan nggak ditekan. Lalu lempeng itu patah di Nusa Tenggara ke utara, itu ke Filipina, terus ke Korea, ke Jepang. Terus ke utara, terus akhirnya ini membentuk lempeng juga tapi di laut. Lalu ke Amerika, lalu ke Amerika Selatan. Nah, ini adalah lempeng-lempengnya. Jadi lempeng-lempeng inilah yang disebut sebagai benua. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 benua. Nah, 5 benua itu salah satunya adalah Asia. Asia itu ada 2, yaitu ini Asia bagian selatan, lalu ini Asia bagian utara. Ya. Oke, Anda perhatikan bahwa di Sumatera pada bagian barat dan Jawa bagian selatan itu adalah pusat-pusatnya gempa. Jadi titik-titik ini adalah titik pusat gempa yang pernah terjadi. Pusat gempa ini terjadi karena magma yang tadi yang ada di daerah Mampang tadi pengen keluar. Pengen keluarnya adalah daerah patahan dari lempeng. Jadi seperti ini patahnya ya di laut ini. Patahan yang di laut itu bisa menimbulkan tsunami. Kenapa? Karena ketika terjadi patahan, air laut tersedot ke dalam patahan, lalu balik lagi menjadi semburan ke udara. Lalu data ini dulu terekam ya, ini kan data yang lama dari tahun 1950 sampai 60 itu di data seperti ini. Lalu kalau di Indonesia bagaimana? Nah, ini peta gempa di Indonesia. Dan ini ya berubah-ubah ya. Hampir setiap tahun itu terjadi perubahan karena terjadi pergerakan. Anda lihat di sini. Ini adalah daerah patahan. Ini Pulau Jawa, ini Sumatera. Ini yang merah ini adalah daerah yang paling sering terjadi gempa. Jadi Sumatera pada barat, Pulau Jawa Selatan, Nusa Tenggara Selatan, lalu di sini belok, ini yang Asia, ini lempeng Indo Australia, lalu ini lempeng Pasifik. Jadi Indonesia itu ada 3 lempeng yang menjepit Indonesia. Lempeng Eurasia itu cenderung diam, lempeng Indo-Australia itu mendorong ke arah utara, lempeng Pasifik mendorong ke arah timur, jadi bergeraknya itu nggak teratur. Ya. Nah, karena pergerakan itulah akhirnya menjadi sebuah pusat gempa, yaitu pusat pelepasan energi pergerakan seperti ini. Ini masuk ke Nusa Tenggara, lalu masuk ke Sulawesi, ke utara. Ini tembus ke Filipina. Lalu ini ke Irian.
Nah, inilah dasar. Nanti akan berkembang berikutnya. Berikutnya gempa, jalur pusat gempa Sumatera dan Jawa. Jadi kita semakin sedikit. Di sini Anda lihat, ini dari peta ya, di sini ada satu daerah. Daerah ini adalah batas. Ini daerah batas Australia Barat ini, lalu ini Asia didorong di selatan Pulau Jawa. Kalau kita lihat peta gempanya, ini tadi adalah daerah pusat gempanya, lalu Sumatera itu ini. Jadi Bogor, nah kita itu tinggal di Bogor, Jakarta, Bogor, ini itu kita dekat dengan pusat gempa. Pusat gempa ini adalah di Gunung Krakatau yang hilang, yang tinggal anak Krakatau di Tanjung Karang, nanti dekat. Tapi kalau dari pusat gempa selatan ini Sukabumi, lalu ini Pelabuhan Ratu agak jauh, yang dekat dengan pusat gempa Krakatau. Nah, lalu kalau kita lihat nih, ini kita berdasarkan wilayah. Ini Gunung Krakatau, di sini ini Jakarta, ini tempat kita di Binong Bogor, di sini ini dekat dengan Krakatau. Lokasi di Binong dan Jakarta ada pengaruh gempa. Kalau di Jakarta, berdasarkan peta ini ya ini masih wilayah 3. Kalau daerah Cibinong itu berarti wilayahnya sudah 4. Nah, wilayah 3, 4 itu bagaimana? Ya wilayah yang paling mungkin terjadi gempa besar itu adalah wilayah 6, yaitu Gunung Krakatau terus sampai Liwa, sampai semua bagian barat daripada pegunungan yang ada di Sumatera. Itu wilayahnya dari 6 sampai 4. Di Binong 4, Jakarta 3. Sehingga Jakarta ini cenderung gempanya gempa yang horizontal. Karena kalau kita lihat gempa, ya, lalu ada gaya, maka di Jakarta ini adalah dataran yang rata. Kalau di Cibinong, itu bisa juga gempa vertikal. Nah, ini resiko wilayah Jakarta dan Cibinong terhadap gempa. Oke, kita lihat ini saya ambil dari peta Pulau Krakatau. Ini kan di Krakatau sekarang itu kan banyak sekali pulau-pulau ya, pulau-pulau di sekitaran Krakatau. Ini bisa berpengaruh terhadap apa yang ada di Depok, di Binong dan Depok. Ini tidak terlalu jauh sehingga kalau terjadi gempa di Krakatau, ya pengaruh di Depok akan besar. Nah, yang pernah terjadi dulu waktu puncak Krakatau terlepas itu akan menimbulkan tsunami. Tsunami itu gelombang yang mempengaruhi Jakarta. Kalau pusat gempa selatan, ini misalkan terjadi di Pelabuhan Ratu, ini juga dekat dengan Depok. Nah, perjalanan gempa, baik yang terjadi di Krakatau ada di pusat selatan Pulau Jawa, maka akan mengakibatkan sebuah gelombang. Nah, gelombang gempa itu seperti apa? Pertama adalah P-wave, yaitu gelombang yang merambat secara horizontal saja, bergerak secara horizontal. Yang kedua adalah S-wave, gelombang yang bergerak itu vertikal saja. Nah, kalau di Jakarta ya horizontal, di Cibinong bisa vertikal, bisa horizontal. Lalu ada yang gempa itu berjalan melingkar. Ini yang pernah terjadi di selatannya Jogja beberapa tahun yang lalu. Jadi tanah itu naik turun melingkar. Lalu ada yang bergerak
ke sumbu semua, vertikal, horizontal, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, itu namanya lapis. Jadi gelombang gempa itu adalah P-wave, S-wave, relic wave, dan lapis. Nah, yang paling berbahaya kalau gempa itu lapis. Lapis itu paling berbahaya, semua bangunan akan hancur. Selama ini bangunan jembatan selalu kita hitungkan P-wave dan S-wave. P-wave diantisipasi dengan elastomer arah horizontal, lalu S-wave itu adalah gempa vertikalnya. Ini di semua bangunan sudah diperhitungkan. Yang belum itu adalah relic dan lap. Karena nggak bisa diatasi, karena relic itu memutar. Itu yang belum ada peredamnya. Peredam untuk mengantisipasi pergerakan memutar, dan peredam yang mengantisipasi lap itu belum ada. Jadi selama ini yang kita pelajari hanya P-wave dan S-wave. Oke. Nah, gempa tersebut tentunya diskalakan dengan Richter. Karena ukuran yang diketahui oleh orang, jadi sering sekali saya itu sering memberikan dulu-dulu ya, artinya ya bukan dulu ya, baru-baru ya tahun-tahun kemarin itu memberikan kan seminar, ya seminar juga ya di depannya orang banyak, depannya orang dan kementerian, itu saya berikan tentang dampak daripada gempa. Pertanyaannya selalu sama, bangunannya kuat menahan berapa skala Richter, kan bingung saya jawabnya. Nah, skala Richter itu di teori gempa tidak ada. Nanti kalau kita belajar gempa itu tidak ada yang berbicara skala Richter. Kalau gempa nanti kita bicaranya adalah mengenai perambatan dan gelombang. Gelombang perambatan, lalu nanti dituangkan dalam satu diagram. Jadi bukan skalanya. Lalu akhirnya juga saya jawab. Pengaruh gempa di teknik sipil digunakan adalah perambatannya, bukan skala Richternya. Kalau skala Richter itu kan yang diterima atau dirasakan manusia di permukaan bumi. Itu namanya skala Richter. Contohnya, kekuatan gempa 0 ini hanya dapat dicatat oleh seismograf. Ini seismograf itu alat untuk mencatat pergerakan. Jadi kalau pergerakan kecil sekali nggak dirasakan manusia, ya skala Richternya nggak ada, 0. Lalu kekuatan itu kalau dirasakan oleh orang yang sedang duduk diem, lalu dia merasakan terombang-ambing, maka disebut kekuatan gempa 1. Jadi kalau ada orang duduk, tiba-tiba kok terasa lampunya bergerak, tempat duduknya bergerak, tetapi tidak menimbulkan kerusakan. Nah, itu berarti skala gempanya 1, skala Richternya 1. Lalu kalau dirasa lagi orang yang sedang bekerja, bukan duduk ini, orang bekerja ini merasa, kok pintu saya bergerak, lampunya kok bergerak, alat yang dipegang ikut bergerak, maka itu disebut skala 2. Lalu dirasakan oleh berjalan, berjalannya kok enggak, kok terombang-ambing. Lalu ditandai dengan pintu-pintu langsung kreot, lalu dirasakan lagi bangunan-bangunan bergerak. Air di dalam tempat ikan bergerak, maka dinyatakan kekuatan gempa 3. Jadi gempa 3 itu dirasakan ketika orang mulai perjalanan. Lalu dirasakan lagi, ini kok banyak yang rusak, banyak yang jatuh, benda-benda di meja jatuh, terguncang keras, maka itu adalah gempa 4. Lalu dirasakan lagi, kok tiang-tiang listrik pada bergerak dan
pada rusak, bangunan sudah pada rubuh, lalu tembok-tembok sudah pada retak, atapnya jatuh, maka kekuatan gempanya kekuatan 5. Hah? Apa? Pakai dulu. Pakai. Oke. Lalu, nah yang terakhir, ini adalah kekuatan gempa 6. Nah, kekuatan gempa 6 ini rumah-rumah roboh, tanah longsor, terjadi di gunung-gunung, lerengnya pada ambruk, lereng-lereng gunung pada terbengkalai, tanah-tanah permukaannya udah retak, itu gempanya udah 6. Nah, yang terbesar itu adalah 7. Ini lebih dari 30% rumah runtuh, terjadi tanah longsor besar, dan terjadilah pergeseran bumi mengakibatkan sebuah pemukiman hilang. Itu berarti gempa terbesar dengan skala 7. Jadi skala gempa itu dari 0 sampai 7. Jadi ada 8 skala. Oke. Nah, inilah skala gempa ini yang dinyatakan sebagai skala kekuatan Richter, karena yang mencatat dulu namanya Richter, mencatat pergerakan. Nah, ini berbeda dengan yang digunakan di analisa struktur. Struktur itu tidak menggunakan skala Richter. Struktur itu menggunakan skala gempa dalam pergerakan. Oke, apa tuh? Ini dipakai. Ini dipakai ini kuliah. Memang kenapa? Enggak apa-apa. Kemarin masih. Maksud? Iya, iya. Iya. Oke ya. Jadi skala gempa itu. Baik, kita lanjutkan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa. Oke. Jadi nanti kalau kita lihat SNI, ya kita tidak akan mendapatkan skala gempa itu nggak ada. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari orang lain atau dari orang yang belum memahami gempa di teknik sipil sama gempa yang di luar, kita harus bijaksana menjawabnya. Artinya jangan kita sampai menyalahkan, itu salah, tidak boleh. Kita harus bijaksana. Kita harus bisa menjawab bahwa skala Richter gempa itu nanti akan dimodelkan dalam suatu peta gempa yang telah dibuat oleh para ahli, ya, dimodelkan situ sehingga akan menghasilkan sebuah peta dalam bentuk seismogram. Ya, jadi di situ nanti ada nilai C. C-nya itu berbeda-beda. Oke. Kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa di daratan. Apa? Di laut apa? Kalau di daratan, ya menimbulkan kerusakan parah pada bangunan dan fasilitas struktur gempa. Ya, jadi kalau terjadi gempa, ya, yang kita rasakan di darat itu ya rusak. Rusak ringan sampai rusak habis. Nah, kalau rusak ringan tadi nggak ada kerusakan, 0. Kalau rusak habis itu 7. Tadi rusak habis. Itu rusak habis dengan skala Richter. Kalau di laut bagaimana? Ya, bisa menimbulkan tsunami yang dapat menyapu apa saja yang ada di daerah pantai. Nah, tsunami itu kok bisa terjadi? Terjadinya tsunami itu karena daerah gempa di laut tadi ketika terjadi gempa itu menganga. Karena menganga, maka air lautnya masuk dalam lubang tersebut. Nah, setelah itu menganga itu kembali lagi menutup. Karena menutup airnya muncrat lagi ke atas, maka timbullah tsunami.
Nah, itu efek daripada tsunami. Nah, sekarang kita lihat gempa Aceh ini yang terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Dan ini sebetulnya tidak terlalu besar kalau dibanding beberapa puluh tahun yang lalu. Artinya pernah terjadi itu di KS itu luar biasa. Tahun 1835 itu terjadi gempa yang luar biasa. Gempa di Aceh itu terjadi tahun 92 atau berapa kemarin, terjadi di dasar laut di sebelah barat kota Banda Aceh. Skalanya sementara 9,8 skala Richter, tapi skala ini kan ya bermacam-macam yang mencatat. Karena ada kekuatan dari seismograf ya, ada yang menyatakan 9,6, 9,7, 9,8. Jadi ini lebih besar daripada 7. Menimbulkan gelombang tsunami itu tingginya 15 meter di Aceh ini, 15 meter. Menyapu semua yang ada di pantai Sumatera Barat dan Aceh Barat. Menimbulkan korban jiwa 220.000 jiwa meninggal di Aceh. Sehingga saat itu Aceh menjadi daerah yang terparah menerima gelombang tsunami. Nah, kita lihat ini saya rekam dari zaman dulu ya. Maksudnya rekaman ini supaya nggak bisa bunyi ya. Ini rekaman hidup ini. Sebetulnya dulu saya rekam tapi nggak tahu ini nggak jalan ini. Jadi rekaman yang menyatakan bahwa terjadi gelombang besar. Nah ini nggak jalan ya kayaknya ada masalah. Jadi ini proses terjadinya tsunami di zaman dulu. Ini juga nggak jalan juga. Nah ini juga proses tsunami. Sebentar ya, kok nggak jalan kenapa? Mestinya jalan. Nggak bisa ya. Maaf Pak, ini filenya PDF soalnya Pak. Oh PDF ya. Tapi dulu saya buat tahun kemarin itu saya paparkan bisa. Kemarin ngajar gempa itu nggak tahu ini. Oh, mungkin karena bukan ini ya kali. Kalau Zoom mungkin bisa ini. Ini saya coba nggak bisa. Ini apa ini? Ini nggak bisa. Nah, iya nggak bisa. Ini film ini ya. Jadi saya sengaja merekam film terjadinya tsunami. Ini juga nggak bisa ini. Oh, ya ntar ya. Apa ini supaya bisa? Nggak bisa. Loh, muternya ke sini. Ternyata nggak bisa. Nggak bisa ini. Nah, ini tsunami, ini juga tsunami, ini juga tsunami. Saya rekam ini dulu. Ntar kenapa ya? Cek file PPT-nya saja Pak, karena ini PDF-nya hasil dari PPT-nya Pak. Oh ini sudah PDF ini ya berarti ya? Iya Pak. Oke, coba saya lihat di PPT-nya kalau gitu. Mungkin di PPT-nya masih bisa ini. Ntar ya, ntar saya bukanya. Pengajaran gempa dari Korea. Oh, PDF ya, sebentar. Nah, ini nggak bisa juga ya. Ini saya buka yang ini juga nggak bisa.
Nggak bisa. Padahal ini PPT non PDF tetap nggak bisa. Sebentar, saya buka ininya saja. Oh, nggak bisa. Can to play to continue using this application to report the process. Itu nggak mau. Enter repeat text from this repeat text. Sebentar, ini kok jadi mati semua ya. Ini sudah ini gempa 1, 2, 3 sampai 8 ini sudah ada ini ya. Saya sudah buat, cuma saya klik ya gempa 2 ini loh, nggak ada. Can play. Send feedback. Send feedbacknya juga dia minta interview feedback. Nggak bisa ya, jadi nggak bisa ini, nggak bisa saya hidupkan. Ini padahal saya buka ini sosialisasinya dalam PDF, bukan sosial dalam PPT. Lalu bahkan ini saya buka juga gelombangnya, tapi kok kenapa nggak bisa? Nah ini mati semua. Oke ya. Jadi ini adalah rekaman-rekaman tsunami zaman dulu ya. Ini rekaman-rekamannya. Oke, kita lanjut saja ke gempa Yogyakarta, karena setelah itu setahun berikutnya terjadi gempa di Jogja. Nah, gempa di Jogja itu terjadi di dasar laut pada kedalaman 33 km di sebelah selatan kota Datul, Yogyakarta. Oke, apakah suara saya kedengaran enggak ya? Halo? Kedengaran Pak. Oke, suara saya kedengaran. Kedengaran Pak. Oke, ya. Oke, jadi ini terjadi di Jogja pada kedalaman 33 km. Nah, 33 km tentunya berdasarkan GPS ya. Lalu skalanya tidak besar, hanya 5,9. 6. 6 itu bangunannya itu pada hancur. Menimbulkan gelombang tsunami tingginya hanya 6 meter, menyapu pantai selatan Pulau Jawa. Jadi hanya 6 meter, tidak setinggi di Sumatera. Korban jiwanya hanya 5.427 orang meninggal, tidak sampai 220.000. Lalu meratakan rumah dan bangunan umum lainnya 60.282 bangunan itu mengalami hancur, lalu 62.409 bangunan mengalami rusak. Jadi ini juga peristiwa yang mengakibatkan kerugian yang luar biasa. Jadi ini sebuah bencana. Nah, terjadi di Yogyakarta mengakibatkan bangunan-bangunan rusak, lalu seperti ini ya. Jadi ini saya foto-foto saja, ini ada suatu bangunan mobilnya tertimbun. Lalu yang terakhir, yaitu ini filmnya itu nggak bisa keputer ini adalah Gunung Krakatau. Sejarah singkatnya Gunung Krakatau tahun 1812 meletus dengan puncaknya terangkat dan terlempar ke udara. Puncaknya hilang. Lalu sebuah kapal Belanda terlempar dan jatuh di pelabuhan Banten,
bentuk gunung baru di sampingnya yang diberi nama Anak Krakatau, lalu menjadikan tsunami di pantai Jakarta dengan gelombang 30 meter. Jadi ini 2 kali tingginya tsunami di Irian Jaya. Lalu ini yang terjadi, jadi ini juga sebetulnya video semua ini. Ini gelombang tsunami ini juga video, cuma nggak bisa di setel. Oke, tadi sudah saya lihat di pusatnya, ternyata tidak bisa. Oke, kami kira itu sejarah singkat tentang gempa dan akibatnya. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Ini tadi materi ini sudah saya kirim. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Saya berikan waktu, saya sebentar akan mengambil air minum dulu.